setelah saya masuk kan mereka percaya, mereka akhirnya memberikan semua dokumen-dokumen. Sebenarnya pada saat penyerahan jenazah itu apa saja yang diserahkan begitu kan? Yang diserahkan di media mungkin sudah disampaikan bahwa yang diserahkan hanya KTP almarhum, lalu kemudian uang santunan sebesar 20 juta dan 1 gepok surat pengantar dari rumah sakit ya. Lalu saya melihat gitu, sini lihat dulu gitu suratnya apa aja gitu kan. Lalu saya lihat segala macam, saya ada kejanggalan kok kayaknya penyebab kematiannya nggak ada gitu. Tapi saat itu saya, Bu cuma ini, iya cuma itu gitu. Artinya di dalam surat-surat itu memang tidak lengkap dan lain-lain, tapi tidak ada yang janggal, tidak ada yang mengatakan misalkan peristiwa kematiannya kenapa juga tidak ada. Jadi tidak ada yang disebut dengan kronologis penyebab kematian itu nggak ada. Saya berbaik sangka saat itu mungkin memang bisa jadi tidak dibawa ke rumah sakit sebenarnya atau apa begitu tadinya. Nah, ketika terus saya kemudian wawancara dengan wartawan Jakarta begitu kan, tiba-tiba ada pertanyaan, Bu, pihak keluarga apa nggak merasa aneh kan di dalam surat ininya ada yang menyatakan dia berbusa gitu kan di hidung sama di mulut. Loh, saya sudah lihat semua suratnya nggak ada gitu. Coba saya dikirim, begitu saya dikirim, saya kaget ternyata memang sejak awal kenapa keluarga itu menjadi tidak curiga karena ya keluarga merasa tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ada satu lembar surat yang seharusnya sangat vital begitu kan, yaitu terkait dengan kronologis, formulir kronologis. Itu yang ditandatangani oleh Febrio Adianto ya, Adiono. Tanda tangannya sama. Isinya diantaranya adalah bahwa dia menemukan almarhum dalam kondisi lemas dan lain-lain, lalu dibawa dalam kondisi ada busa di mulut dan hidung. Dan kita rapatkan dengan keluarga sampai kaget semua. Kalau kita dari awal, kata keluarga saya nanya, kalau keluarga dari awal ya saya pasti lapor polisi gitu kan. Kalau dari awal memang formulir itu memang nyampe. Kita bandingkan tanda tangan Febrio dengan di formulir yang lain, dengan di formulir yang terkait dengan kronologis kematian, memang identik. Tadinya kira-kira apa ini surat palsu begitu kan. Tapi begitu ternyata identik dan memang tulis tangannya juga sama begitu kan, kita berkesimpulan oh kalau begitu berarti yang mengantar jenazah sejak awal memang menyembunyikan surat formulir kronologis kematian tersebut. Jadi memang keluarga merasa kenapa sangat tertutup kepada orang lain karena merasa ini udah hubungan dengan orang besar dan lain-lain, dan memang mereka merasa tidak ada yang perlu dipertanyakan terlalu dalam gitu kan. Tapi ketika media memang membuka, makanya dari keluarga sepenuh hati menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media massa yang memang sudah menggali informasi ini dan tidak henti untuk mengusut tentang kematian almarhum Sutrimo. Akhirnya ya pada keluarga sekarang semuanya sepakat untuk mencari keadilan. Karena memang kejanggalan-kejanggalan yang dulunya cuma kenapa sih mereka yang nganter jenazah nggak mau nunggu dulu, nggak ngasih identitas, lalu datangnya kenapa mepet banget perjalanannya, itu kan baru pertanyaan-pertanyaan kenapa HP-nya sampai sekarang tidak pernah diantar. Akhirnya terjawab dengan tadi ada fakta yang disembunyikan oleh pengantar jenazah, yaitu satu, ada dokumen surat yang tidak pernah sampai kepada keluarga seperti itu. Rekan-rekan sekalian, barusan ditanyakan ya terkait apa ekshumasi. Kami sudah menerima pelimpahan laporan polisi dari Baris Krim Polri, kemudian laporan polisi dari Polresta Banyumas, dan berdasarkan dua laporan polisi tersebut, baik yang disampaikan oleh masyarakat di Baris Krim Polri ataupun yang disampaikan oleh pihak keluarga di Polresta Banyumas, saat ini penanganan perkara setelah dilimpahkan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu
lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Pak Dir, sebelumnya juga sudah sempat memeriksa pihak dokter yang menangani awal kematian si Sutrimo ini. Itu hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu apa yang didalami? Kalau substansi penyidikan saya tidak sampaikannya. Pak, nanti sistemnya keluarga dipanggil di sini atau di sini? Untuk saksi-saksi yang dari pihak keluarga, karena di proses penyelidikan sudah dilakukan pengambilan keterangan, kami akan melakukan pengambilan keterangan atau permintaan keterangan lanjutan nanti di Banyumas. Soal sosok Sutrimo ini kan sampai sekarang sebenarnya masih bertanya karena kan selalu dikaitkan dengan sebagai Karungga dari ex-Karungga. Dari keterangan polisi apakah benar yang bersangkutan ex-Karungga, dan dari hasil penyelidikan hingga akhirnya sidik kejanggalan seperti apa sih yang ditemukan? Konsentrasi penyidikan kami adalah terhadap seseorang yang diduga meninggal dunia, sehingga dengan adanya laporan dugaan meninggal dunianya tidak wajar menurut pihak keluarga, kami berkonsentrasi menentukan atau menemukan apakah yang bersangkutan tersebut meninggal dunianya penyebabnya karena apa, sehingga nanti apabila di kemudian hari ada hal-hal yang ditemukan dalam proses penyidikan, tentunya dari tim penyidik akan berfokus pada fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan dari sebuah peristiwa hukum yang kemarin terjadi. Sosoknya kenapa? Apakah yang bersangkutan benar? Terkait korban, Polri akan memperlakukan siapapun korban atau siapapun yang menjadi korban dari sebuah perbuatan pidana, entah itu siapa, kami perlakukan sama. Oke? Untuk soal ini Pak, sosok Febrio Adiono itu sudah diketahui belum sih Pak? Ya, terima kasih informasinya, nanti kita dalamin. Pak, total saksi berapa Pak? Kenapa? Dalam ini pemeriksaan total saksi berapa yang sudah dilakukan? Belum. 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Pak, terakhir ini kan udah naik sidik, artinya ada ditemukan unsur dugaan pidana, itu terkait pasal apa ya Pak? Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Udah ya? Makasih ya.